ini mau menjelang Natal Pak Daud. Ada pesan-pesan Natal mungkin Pak Daud sampai berjemaat. Iya Pak Daud. Pak Daud, ini mau menjelang Natal Pak Daud. Ada pesan-pesan Natal mungkin Pak Daud sampai berjemaat. Santai aja Thomas. Yang penting kita udah siap untuk menghadapi tahun depan. Siap menghadapi tahun depan. Ya. Saya tadi baru tiba dari tiba di Solo juga baru sore Thomas. Oh, baru sore Pak Daud ya. Habis dari perayaan Pak Daud ya. Jadi nanti besok kalau hari Sabtu saya ada di tempatnya rumah makan Borasium jam 9 pagi sore Thomas. Oh, besok Sabtunya jam 5 sore ya. Pagi nggak ada Pak Daud ya. Nah kalau Minggu seperti biasa jam 10. Jam 10 dan pagi, jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah sampai Sabtunya lagi. Sampai Sabtu lagi. Oke, siap Pak Daud. Jadi hari Minggu seperti jam ibadah sore ya. Seperti jam 10 pagi dan jam 5 sore prakteknya Pak Daltoni. Dokter Pak Daltoni. Bagian kesetanan, rupa setan dan kerasukan setan. Bukan dokter lah, kita kan hanya melayani aja. Iya Pak Daud. Iya Pak Daud. Ada pesan-pesan Tuhan Pak Daud? Yang jelas tahun depan udah mulai inflasi, harga-harga naik, pajak juga. Yes. Dan UMR naik. Nah, saya itu tahun politik, tapi ingat ekonomi tetap bergerak sekalipun inflasi karena ada pilpres, Thomas. Pilpres, ya. Tertolongi karena ada pilpres, Thomas. Pilpres, kaos-kaos laku keras, spanduk-spanduk laku keras, nasi bungkus laku keras. Dan event-event demo laku keras. Event-event demo laku keras. Tapi demo bukan untuk ini, tapi untuk kampanye aja. Bukan demonstrasi, bukan. Ya. Bukan mendemo bupati atau mendemo wali kota, bukan. Hanya apa? Kampanye. Kampanye. Kalau ada kampanye kan pasti banyak orang jualan, Pak. Iya, jadi ekonomi bergerak karena pilpres, Thomas. Pilpres. Puji Tuhan ya Pak Daud ya. Indonesia dibela Tuhan sekali, Pak. Jadi selama 2 tahun itu karena pilpres inilah menjadi hiburan, Thomas. Menjadi ekonomi bergerak. Titik terang ada Pak Daud ya. Ya, tahun depan itu titik terang, Thomas. Ya. Karena apa? Ingat, dari pilpres itu nanti kan ada calon DPR, MPR, nah bupati, wali kota, partai, semua toh Thomas. Yes. Nah, termasuk nanti dana-dana siluman yang tidak dilaporkan pajak ya pada keluar semua Thomas. Oh, semua Pak Daud ya. Jadi dana-dana siluman yang tidak dilaporkan di mana Thomas? Yang tidak dilaporkan pajak itu keluar semua Pak Daud. Keluar semua. Jadi ekonomi bergerak Thomas. Semua. Jadi uang malaikat, uang setan, uang siluman, uang baik, uang jelek muncul semua tahun depan. Muncul semua. Uang setan, uang siluman, uang baik, uang nggak jelas semua keluar. Iya. Untuk apa? Untuk kampanye. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, yang jelas kan semua cara digunakan untuk kemenangan, Thomas. Betul. Untuk apa? Calon bupati, calon gubernur, calon anggota DPR, anggota DPRD, DPR RI, MPR. Wah, semua cara udah, Thomas. Gitu? Semua cara yang jabarin Pak Daud ya. Dan yang jadi pemilihnya juga bingung. Mana ini? Betul, Thomas? Betul. Dan ekonomi apa, Thomas?
Mulai bergerak Pak Daud. Iya, ekonomi bergerak Thomas. Yes. Karena apa? Dana-dana siluman, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, pada apa Thomas? Pada keluar semua Pak Daud. Ya, dana siluman, dana kudus, dana kudis, semua keluar. Ya, tahun depan Thomas. Ke depan kan tinggal berapa lagi Pak Daud? Jadi ekonomi namanya membaik. Wow. Kenapa membaik Thomas? Karena ada perputaran pilpres Pak. Dan karena ada perputaran uang di sini Thomas. Ya. Ingat ya, dari calon DPR, calon legislatif, calon DPRD, calon gubernur, bupati, semua kan Thomas? Keluar semua. Setelah itu kata Pak Daud banyak orang sutrisno. Nah itu nanti di 2025 Thomas. Jadi nanti yang laku nanti bagian dokter jiwa, pendeta, pemuka agama, semua laku Thomas. Semua. Khusus untuk konsultasi depresi stres, kenapa? Uang habis. Uang habis, utang banyak. Kan banyak jual angin surga ya tahun depan Thomas. Ya. Betul? Padahal lebih spesifik pesan khusus di akhir tahun, kita mau masuk ke tahun 2023 Pak Daud. Belum Thomas, tapi yang penting kita harus siap-siap menghadapi semuanya Thomas. Yes. Jadi besok yang mau ketemu itu jam 5 sore Thomas ya, hari Sabtu. Kalau Minggu jam berapa Thomas? Jam 5 sore. Jam 10 pagi. Sampai nanti ada jam 5 sore. Nah, yes. Senin sampai Sabtu. Nah, saya ada pagi dan jam 5 sore. Iya. Prakteknya karena kalau saya jam 12 berangkat ke kebun Thomas. Yes. Sekarang kebunnya lagi ada hasil apa Pak Daud? Sebentar lagi kalau pisang raja kan hampir setiap minggu. Ya. Kalau ini panennya nunggu apokat Thomas. Yes. Tenang aja Thomas. Percaya pada Tuhan. Amin. Amin. Siapa Daud? Daud, sekalipun kita sudah percaya Yesus, tapi kok di masyarakat masih banyak orang yang bisa kerasukan ya Pak Daud ya? Kan orang bisa kerasukan tuh karena pertama pikiran kosong. Pikiran kosong. Kedua ngundang setan. Ngundang setan itu apa maksudnya Pak? Dalam bentuk apa ya, Pak? Buka dirinya untuk setan masuk. Oh. Ketiga takut sama setan. Takut sama setan. Jadi orang yang takut setan ketemu setan. Nah, keempat suka menyendiri. Suka menyendiri Pak Daud ya? Suka menyendiri. Nah, satu suka melukai diri sendiri. Suka melukai diri sendiri. Suka pegang-pegang jimat. Oh, termasuk kalau suka ngomong mau mati, mau bunuh diri itu sama Pak ya? Nah, ya hampir sama Pak. Jadi orang yang suka mukul-mukul dirinya sendiri itu paling mudah kerasukan Thomas. Melukai diri sendiri. Begini Pak Daud ya? Iya. Kalau yang suka bilang kata-kata kutuk Pak, kata-kata sial, aku mau mati deh, aku mau apa itu bisa ya Pak ya? Jadi sesuai perkataannya Thomas. Oh, iya. Jadi orang kerasukan tuh pasti ada penyebab-penyebabnya Thomas. Iya. Suka musik rock. Suka musik rock. Dunia. Musik dunia. Itu paling mudah dirasuk Thomas. Suka film-film horor. Udah penakut kayak film horor lagi. Nah, karena ada sugesti. Ada sugesti Pak Daud ya? Enggak masuk. Iya. Pak Tony, saya tadi pagi diberi satu konten, ada satu berita bahwa di salah satu di Solo itu ada satu apa ya namanya, untuk upaya memperkaya diri dengan pesta seks Pak. Itu gimana Pak? Artinya Pak? Memang ada tempat-tempat tertentu, pesugihan-pesugihan tertentu yang ada ritual itu Thomas. Ritual pesta seks Pak ya? Ada.
Ada apa ya? Nah, itu tempat-tempat keramat tertentu, Thomas. Oh, itu gimana Pak? Polisi gambarin nggak Pak? Biar nanti jemaat tahu persyaratannya untuk ada namanya ikatan roh, Thomas. Ikatan roh. Berarti bisa timbul LGBT dari situ ya Pak Daud ya? Bisa terjadi. Bisa jadi Pak Daud ya. Berarti setan suka sama LGBT dong Pak Daud. Iya. Jadi gini Thomas. Ya. Cari laki-laki normal sekarang itu susah. Susah. Apalagi yang baik. Apalagi yang baik. Udah baik, kaya, cinta Tuhan. Itu mujizatnya luar biasa, Thomas. Berarti harus doa banget ya Pak perempuan ya. Itu doanya perlu salto-salto, Thomas. Udah bukan hanya doa lagi, itu perlu salto, Thomas. Betul, Thomas? Betul. Makanya ibu-ibu yang berpikir cerai sama suaminya, pikir ulang dulu. Pikir ulang dulu Pak Daud ya. Jangan bercerai. Jangan bercerai. Apapun terjadi. Apapun jadi. Karena cari laki-laki normal susah. Bisa. Nanti ujung-ujungnya ketemu apa? Bencong, gay, homo, betul? Betul. Sekarang ini saingannya janda tuh berat, Thomas. Pertama sama sesama wanita. Yes. Kedua pria, gay, homo. Betul? Betul. Ketiga waria. Waria. Jadi ibu-ibu yang berpikir mau cerai, jangan. Penting suamimu normal, udah terima kasih. Terima, meskipun banyak ketidakcocokan Pak Daud ya. Penting punya suami laki-laki normal, udah terima kasih sama Tuhan untuk tahun-tahun seperti ini, Thomas. Siapa yang setuju angkat tangan? Kasih reser apa? Angkat tangan. Kasih Jadi jempol. pertanyaan satu, penting disyukuri, Thomas. Yes. Jadi ibu-ibu yang mau cerai, nggak kuat saya sama suami, nggak kuat. Sekarang mikir lagi 10 kali. Yang penting suamimu normal, aman udah. Thomas, Ya. saat ini ada pendeta atau pemuka agama. Nah, pendeta atau pemuka agama, Thomas ya. Ya. Yang gay, homo, lesbi ada loh, Thomas. Iya, Thomas? Yes. Betul? Nah. Penting Thomas normal kan? Yes. Pak Daud, kita membahas Pak Daud karena saya agak tertarik dengan konten ini Pak Daud. Itu gimana Pak? Waktu Pak Daud jadi seorang mantan dukun dengan acara ritual yang pesta seks untuk pesugihan itu gimana Pak? Itu memang ada alirannya Pak? Itu aliran tertentu, tergantung setannya maunya gimana. Oh, itu apa coba kutuknya Pak Daud? Yaitu rumah tangga hancur, nanti ada kutuk kemiskinan di anak cucu, kehancuran keluarga, Thomas. Tapi setan bisa kasih iming-iming palsu kekayaan Pak Daud, langsung kaya gitu Pak Daud. Kan jelas sekali saya jelasin Thomas bahwa setan tuh bukan pencipta, dia ngambil rezeki dari anak cucu. Oh. Kalau anak cucunya rezekinya miskin ya, sekalipun minta sama setan tetap miskin. Tapi setelah dan tidak menikmati hidupnya, nanti rumah tangga hancur, stroke, sakit gula, setelah dia mati, anak cucunya kerja apapun habis. Habis padahal ya. Termasuk kalau tenang aja Thomas. Termasuk kalau punya keluarga, semua anaknya sakit semua, jantung semua atau penyakit itu termasuk kutuk kepada Daud ya. Ya, saya pernah nanganin persekutuan para janda Thomas. Terus? Jadi pokoknya dari pihak laki banyak mati muda semua Thomas. Karena ada kutuk dari kakek neneknya. Karena kakek neneknya terlibat kuasa gelap. Oke.
Nah, apa Thomas mau cari janda? Kata Mami Dep jangan. Silakan. Ya, di situ banyak janda Thomas. Apa dong? Oke. Jadi inget Thomas. Cari laki-laki sekarang. Jadi ibu-ibu yang sekarang ribut sama suami, bertengkar sama suami, berpikir ulang, Thomas. Yes. Karena cari laki-laki normal susah. Susah. Apalagi yang baik, yang tulen. Kalau baik, kaya, takut sama Tuhan, itu doanya perlu salto, Thomas. Harus salto. Betul, Thomas? Ya, Pak Daud punya istri dapat Pak Daud ya. Bagaimana? Tadi istri Pak Daud beruntung dapat Pak Daud. Penting normal. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Yang ada kisah nyata, Thomas. Pak Daud. Itu kejadian di Malang. Waktu itu berapa puluh tahun yang lalu, Thomas. Ada ibu-ibu umurnya 35-an, Thomas. Dan salah satu penatua, Thomas, majelis lah, Thomas. Konseling sama saya. Dan sudah menikah. Nah, waktu itu ngomong, Pak Daud, percaya enggak Pak Daud? Saya ini masih perawan. Kaget saya, Thomas. Dia konseling sama saya, masih perawan, Pak. Loh, ibu sudah menikah. Oh, udah berapa tahun menikah, kok masih perawan? Kan aneh, Thomas. Ya. Suami saya tidak nyentuh sama sekali. Loh, kenapa, Bu? Suami saya homo. Gimana, Pak Daud? Saya majelis dan pernikahannya diberkati gereja. Gimana, Pak Daud? Wah, pusing aku, Bu. Nggak bisa jawab aku, Thomas. Pusing aku. Betul, Thomas? Cara Pak Daud bagian kesetanan ya Pak Daud ya, bukan bagian kelainan. Saya jawab, saya bisa jawab, Thomas. Ya, Daud termasuk kalau yang transgender itu berarti termasuk kuasa kutuk ya Pak Daud ya? Ya, bisa terjadi. Tapi bisa juga anak transfer spirit pergaulan, Thomas. Oh, transfer spirit. Ada banyak hal, Thomas. Oh, yes. Oke. Siap. Pak Daud kasih pesan-pesan Pak Daud, apa yang Pak Daud dalam doa, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam tahun ini atau tahun depan yang lebih ya, tenang aja, Thomas. Hadapi dengan tenang tahun depan. Hadapi dengan tenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Thomas. Amin. Iya, Ibu Evanti, Bekasi, silakan. Salam Pastor Thomas, salam Pak Daud. Ya, gimana Bu? Saya minta doanya aja Pak untuk kesehatan dan keharmonisan rumah tangga saya. Ya, ingat Ibu, apapun yang terjadi, persoalan apapun di rumah tangga, tidak boleh cerai. Yes. Baik Pak. Karena ingat, cari laki-laki normal susah. Jadi itu pesanan khusus, Thomas. Sambil apa, Thomas? Cari laki-laki normal apa, Thomas? Susah. Kaya, kudus, benar, doanya harus satu-satu, itu mukjizat. Kita doa Thomas ya. Oke. Mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, awas pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus Hamasia. Amin. Lanjut, Thomas. Terima kasih. Yang kedua, Pak Tri Rahayu, Kutoarjo. Wah, Kutoarjo nih, dekat Purworejo nih ya. Iya, Pak. Oh. Yang mana? Salam Pak Daud. Silakan Ibu bertanya. Nah, Bu.
Ya, mau menanyakan ini rumah kami ini gimana Pak? Ada penunggunya nih Bu di rumah ini yang sering ganggu supaya keluarganya ribut terus. Iya. Oh, Kalau ibu saya masih ada kuasa gelap nggak Pak? Ibu udah ndak ada, hanya stres ngerasa kayak anak. Betul Pak. Betul. Ya, angkat tangan ya doa sekarang Bu. Ikuti. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Tempat tertutup ini diubah jadi berkat. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat, roh terkutuk, roh gelap keluar. Demi nama Yesus, roh terkutuk, roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus bentengi. Darah Yesus bentengi. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus segala roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Terima kasih Pak Daud. Kalau ya. Yang selanjutnya masih menjuntak Pekanbaru. Ya kan? Salam Pak. Ya. Gimana Bu? Pak, mau nanya, saya ini seperti ada termasuk roh-roh jahat nggak Pak? Dalam mulut saya ada kayak roh gitu Pak, mengikuti saya sama kepala saya. Ini enggak ada, hanya sugesti stres. tapi kayaknya ada roh Pak di dalam mulut saya nih Pak, ikut berbicara-bicara gitu Pak. Ah, itu Ibu bukan masalah setan Bu, ini stres. Dan ada unsur kejiwaan juga Thomas. Angkat tangan ya, tak doain dulu. Aku juga. Darah Yesus hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus segala roh jahat keluar. Nama Yesus segala roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Amin. Pak. Oke, lanjut Thomas. Lanjut yang keempat, Anderson dari Dumai. Silakan Pak Anderson. Malam Pak Thomas. malam Ya. Pak Thomas. Malam Ini Pak ada, Daud. Malam nah, Pak Daud. rumahnya ini ada gangguan setan nih Thomas. Oh, ada gangguan setan ya? Ya. Sering ganggu di keluarga ini Thomas. Sehingga banyak kena sial Thomas. Betul Pak. Nah, kita doa dulu pengusiran roh. Itu saya semua. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Tempat Tempat terkutuk ini kutuk diubah jadi diubah berkat. menjadi berkat. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Demi nama Demi nama Tuhan Yesus segala roh segala jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, roh terkutuk keluar. Demi nama Tuhan Yesus segala roh jahat dan terkutuk keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Doa gini selama sebulan ya Bu. Iya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, ayo Itu anak Thomas keluarga kami terakhir. ada kutuk nggak Pak? Nggak ada, Oh nggak ada. hanya rumah. Yes. Serah